Oke teman-teman, kali ini mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Bab materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang VPN tunneling. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan konsep terlebih dahulu ya teman-teman. Ada konsep di sini, Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya. Ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta dengan yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Jadi di sini kita memiliki contoh satu kantor pusat yang berada di Jakarta dan satu kantor cabang yang berada di Semarang. Yang dimana pada kantor pusat di Jakarta ini dia memiliki jaringan lokalnya. Begitupun pada kantor cabang yang ada di Semarang. Dia memiliki jaringan lokalnya. Karena kantor pusat dan kantor cabang itu satu perusahaan, jadi otomatis file-filenya itu sama. Nah, biasanya kalau misalkan kita menghubungkan antara router satu dengan router lainnya, itu kan menggunakan interface, baik itu menggunakan fiber optik ataupun menggunakan wireless. Kumpulan lokal yang ada di Jakarta ini bisa mengakses jaringan lokal yang ada di kantor Semarang. Jadi bisa saling share file ataupun ingin akses file atau folder. Jadi kita bisa menggunakan teknologi ataupun fitur yang namanya VPN tunneling. Selanjutnya di sini untuk jenis VPN tunneling itu ada 4 jenis ya teman-teman. Ada EOIP, ada PPTP, dan SSTP, dan ada L2TP, dan yang terakhir itu ada OpenVPN. Oke, kita bahas dulu mengenai EOIP. EOIP, Ethernet over IP, adalah protokol pada MikroTik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary MikroTik. Support terhitung di Linux namun wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router MikroTik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar seat yang dimana antar seat itu harus yang memiliki network yang sama. Langkah-langkahnya interface. Nanti kita pergi ke menu interface. Setelah itu di interface ini kita add, lalu kita pilih yang namanya EOIP tunnel. Selanjutnya kita pergi ke pembahasan point to point protocol atau PPP. Digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enskripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPPTP, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas tentang PPTP. PPTP atau Point to Point Tunnel Protocol merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enskripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47GRE. Generic Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Di sini ada PPP Active Connection. PPP Active Connection digunakan untuk melihat license client.
yang sedang melakukan koneksi ke PPTP server. Terdapat dua flags, L untuk lokal, username dan password yang digunakan berasal dari PPP secret. R untuk radius, username dan password yang digunakan untuk login berasal dari radius server. Selanjutnya di sini ada L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP. L2TP itu layer 2 tunneling protocol atau layer 2 tunneling protocol, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP ditambahkan L2P. Network Security Protocol dan enskripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP IPsec. Di sini ada contoh gambar ya teman-teman. Untuk L2TP server sebagai kantor pusat dengan IP public 103 dan untuk L2TP client dengan sebagai kantor cabang dengan IP public 105. Dan ini untuk internetnya. Selanjutnya di sini ada L2TP plus IPsec. Konsepnya keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggunakan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec, menciptakan solusi L2TP IPsec. Studi kasus konfigurasi L2TP plus IPsec. Selanjutnya di sini ada PPPoE. Point to Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, memberikan autentikasi, enskripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan, one broadcast domain. Selanjutnya di sini ada PPPoE server. PPPoE server support beberapa tipe interface. Tidak bisa dikonfigurasikan pada interface yang merupakan bagian dari bridge. Kita masuk ke emulator Pinet Lab-nya ya teman-teman. Di sini jadi misalkan terdapat satu perusahaan yang cangkupannya sudah lumayan besar gitu ya, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan juga kantor cabang. Nah, permasalahannya di sini adalah antara kantor pusat dengan kantor cabang itu letak geografisnya lumayan jauh teman-teman. Misalkan kantor pusat itu dia berlokasi di Jakarta dan untuk kantor cabangnya itu dia berlokasi di Semarang. Nah, antara lokal yang ada di kantor pusat dan dengan lokal yang ada di kantor Semarang itu, yang ada di kantor cabang itu, ingin saling berkomunikasi teman-teman. Misal satu perusahaan kan data-datanya sama ya. Jadi biar bisa sharing file. Nah, itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel, nah, itu kan pasti memerlukan biaya yang cukup mahal ya teman-teman. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa tuh menggunakan yang namanya VPN tunneling. Jadi, antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksikan dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel ini bahasa Indonesianya adalah terowongan ya teman-teman. Jadi, sebagai interface virtual yang bisa menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router MikroTik yang sama. Kemudian, kedua MikroTik tersebut terkoneksikan dengan internet. Di sini untuk internetnya saya menggunakan CloudNAT ya teman-teman. Jadi goalsnya nanti antara kantor pusat dengan kantor cabang bisa saling sharing data ya teman-teman. Jadi bisa kita implementasikan di sini antara router pusat dengan router cabang itu tidak langsung terkoneksi dengan kabel. Jadi jadi dia terkoneksikannya itu dengan interface yang namanya interface virtual tunnel. Nanti saya akan setting hostname-nya ya teman-teman.
Jadi untuk mikrotik yang pertama dengan nama router pusat, dan untuk mikrotik yang kedua ini dengan nama router cabang, teman-teman. Nah, sebelum kita menggunakan Winbox, kita perlu nih melakukan routing antara PC dengan Pinet Lab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Jadi langsung saja buka command prompt-nya. Ini kita expand dulu, teman-teman. Kita buka command prompt-nya. Di sini kita run administrator ya, teman-teman. Lakukan routing antara PC dengan Pinet Lab-nya. Di sini untuk perintahnya kita ketik root add, langsung kita masukkan IP-nya itu 10.0.137.0, lalu untuk max-nya itu 255 ya, teman-teman, karena kan kita menggunakan prefix 24. Selanjutnya untuk alamat gateway-nya disesuaikan dengan alamat Pinet Lab-nya masing-masing. 168.57.1 teman-teman, 168.186.157. Nah, di sini sudah ya, karena sudah ada informasi oke. Langsung saja kita buka aplikasi Winbox-nya. Winbox. Nah, di sini. Jadi sebelum kita connect ke Winbox, kita perlu lihat dulu nih si IP mikrotiknya ini mendapatkan IP berapa. Jadi di sini kita langsung masuk saja ke terminal mikrotik yang pertama dan yang keduanya ya, teman-teman. Untuk loginnya kita menggunakan username default yaitu admin, passwordnya kita kosongkan, lisensi N, enter, Ctrl C. Lalu ini kita pancing-pancing dulu sebentar. Nah, udah. Kita enter. Ini belum bisa, teman-teman. Kita pancing-pancing lagi sampai dia bisa di enter ya, teman-teman. Kalau udah, kita ketik perintahnya itu IP address print, lalu enter. Ini IP-nya ini belum ada ya, teman-teman. Kita coba ulang. Kita coba dulu di mikrotik yang kedua apakah dia udah ada IP-nya atau belum. Admin, enter. Ini Ctrl C. Kita pancing dulu sebentar. Setelah itu kita coba enter. Kita ketik perintahnya IP address print. Untuk mikrotik yang kedua dia udah mendapatkan IP-nya itu dia mendapatkan IP secara manual atau DHCP 143. Kita coba di mikrotik yang pertama ya, teman-teman. Kita coba di mikrotik yang pertama ini. Kita coba lagi IP address print. Ini masih belum mendapatkan IP ya, teman-teman. Kita coba hapus dulu mikrotiknya, nanti kita tambahkan ulang. Kita tambahkan ulang mikrotik. Untuk kemu optionnya kita backpaste, kita save. Lalu di sini, sorry teman-teman. Ini jangan dulu kita sambungkan ke PC-nya. Kita coba dulu lihat dulu IP-nya apakah dia sudah mendapatkan IP atau belum ya, teman-teman. Kita nyalakan sebentar, kita tunggu dulu sebentar. Kita coba masuk ke terminalnya.
Ini belum bisa di enter teman-teman, jadi coba kita pancing-pancing. Lalu coba kita enter ya teman-teman. Ini masih belum bisa, kita keluar dulu, kita ulangi lagi. Kita sambungkan dulu PVC-nya ke mikrotiknya ya teman-teman. Setelah itu kita coba masuk lagi ke terminal mikrotiknya. Kita enter. Login sebagai username default, admin, password kosong, ini N, Ctrl C, lalu kita pancing-pancing dulu sebentar biar agar bisa di enter ya. Kalau udah, coba enternya belum bisa teman-teman. Coba enter belum bisa. Di bagian ini ya kita harus teman-teman harus sabar ya, karena emang membutuhkan waktu yang lumayan lama lah intinya. Kita coba enter lagi. Nah, sudah bisa. Kita ketik IP address string. Apakah dia sudah mendapatkan IP atau belum? Nah, untuk IP-nya itu dia mendapatkan IP secara DHCP. Kita tuliskan dulu ini ya teman-teman, note-nya ya. Untuk IP router yang pertama, dia itu mendapatkan IP 10.137.10.0.137. Sorry teman-teman, saya lupa 33/24, jangan lupa ya prefixnya dimasukin 33/24. Lalu kita simpan di bagian sini teman-teman. Setelah itu kita lihat di mikrotik yang kedua ini. Ini ikut-ikutan, ikut campur banget. IP address print 143. Sorry teman-teman, aduh ininya gak bisa. Nah, kita tuliskan lagi notnya 10.0137.143/24, jangan lupa prefixnya. Setelah itu kita simpan di sini ya teman-teman. Sorry teman-teman, ini nolnya kelebihan. Kita ulang. Setelah itu baru kita bisa koneksikan dengan aplikasi Winbox-nya teman-teman. Kita masukkan ke mikrotik yang pertama dulu ya teman-teman. Kita connect. Nah, lalu kita ke bagian menu more, new Winbox 143, kita masuk ke mikrotik yang kedua. Connect lagi. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Sekarang di sini kita ganti dulu hostname-nya. Kita pergi ke menu bagian sistem, lalu identity. Ini untuk mikrotik yang kedua, kita namai router cabang ya teman-teman. Apply lalu OK. Setelah itu kita pergi ke mikrotik yang pertama. Di sini untuk mikrotik yang pertama kita namakan router pusat. Nah, gitu ya teman-teman. Kita klik apply lalu OK. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke mikrotik yang pertama dulu ya teman-teman. Di sini kita akan disable, kita pergi ke menu bagian IP, lalu DHCP client. Kita akan disable DHCP clientnya ini.
Jadi kalau udah disable, yaitu kita intinya kita tidak bisa masuk ke Winbox-nya menggunakan IP SIM-kritik yang pertama ini ya teman-teman. Kita coba nih masuk lagi, apakah udah bisa? Masih bisa masuk. Kita coba lihat nah ini udah gak bisa ya teman-teman. Kita masuk ke Pinet Lab-nya di mikrotik yang pertama ini. Kita coba ubah dulu namanya. Ini untuk ya router pusat. Kita save. Dan ini untuk yang router cabang. Kita save juga. Setelah itu kita masuk ke terminal mikrotik yang router pusat ya teman-teman. Kita lihat. Nah yang ini. Di sini kita coba ketik IP root print ya teman-teman. Sorry teman-teman. Sini maksudnya IP root print. Nah, ini sudah dipastikan kosongnya karena kan tadi kita sudah disable. Setelah itu kita coba ketik IP DNS print ya teman-teman. Ini juga kosong. Setelah itu kita ketik IP address print. Untuk IP addressnya juga kosong. Di sini kita coba tambahkan IP secara statik ya. IP address, add address sama dengan misalkan untuk IP-nya itu 137 10 gitu ya teman-teman. Setelah itu interface karena interface-nya itu untuk yang mengarah ke Ether 1. Kalau sudah kita enter, lalu di sini kita coba print. Nah, untuk IP-nya sudah ada. Lalu di sini kita ketik IP root. IP root print. Ini udah ada teman-teman. Lalu add gateway. Kita lihat di sini ya teman-teman untuk gateway-nya. Sini kita coba ini kalau gak salah gateway-nya itu 10.0.137.1 ya teman-teman. Kita coba aja dulu. Setelah itu langsung kita ketik print. Nah ini ada ya, sudah ada untuk gateway-nya. Ini yang mengarah ke Ether 1, ini sudah terdaftar. Setelah itu kita coba IP DNS set server 88 ya. Setelah itu enter di sini, kita coba ketik IP DNS print ya teman-teman. Nah, ini sudah terdaftarkannya, ini sudah ada. Langsung di sini kita coba ping 88. Insya Allah ini sudah bisa ya, kita coba lihat. Kita ulang teman-teman. Kita coba ganti lagi ini ya. Kita coba ganti lagi. Kita ulang lagi semuanya dari awal ya teman-teman.
Semoga yang kali ini bisa. Kita coba. Jadi, semoga yang kali ini bisa. Untuk IP-nya ini kita hapus aja teman-teman. Lalu kita masuk ke terminalnya. Di sini kita coba pancing-pancing dulu. Lalu ini belum bisa teman-teman, jadi kita pancing-pancing lagi. Login menggunakan username default, admin, password kosong, ini enter, Ctrl C, lalu kita pancing-pancing lagi. Kalau udah, kita enter, kita request IP address print 205 ya untuk IP-nya. Di sini kita masuk ke Winbox, ke menu bagian More, New Winbox. Kita masukkan yang angka yang terakhirnya aja. Kita connect. Setelah itu kita ganti namanya System Identity Router Pusat. Apply, oke. Lalu di bagian IP DHCP client Ether 1 kita disable. Kita lihat ke bagian IP routes. Di sini harus dipastikan ya kalau ininya kosong semua. IP lalu ke DNS. Ini juga kosong teman-teman. Jadi kita coba lagi, kita coba ulang masuk lagi ke. Nah ini untuk router yang pertama itu gak bisa masuk. Kita masuk lagi ke Pinet Lab-nya. Di sini kita ketik IP root print, lalu IP DNS print, lalu di sini IP address print, IP addressnya masih kosong, IP address, add address 10.0.137.110 interface yang mengarah ke Ether 1. Enter. Kita print. Ini udah. Oh iya teman-teman, di bagian ini itu saya lupa menambahkan /24. Gimana ya? Gak apa-apa lah, kita hapus lagi, kita ulang ya. Kita ulang semuanya. Kita ulang. Untuk prefixnya saya lupa tambahin. Kayaknya tadi yang percobaan pertama juga saya lupa tambahin prefix teman-teman. Jadi di sini kita ulang. Kita sambungkan lagi PVC-nya dengan MikroTik-nya. Setelah itu
Kita masuk ke terminal. Setelah itu kita pancing-pancing. Lalu enter, belum bisa. Pancing-pancing. Enter, belum bisa. Nah, admin kosong and lalu kita ke bawah, pancing-pancing lagi. Sudah mungkin. Enter IP. Dia tidak mendapatkan IP, teman-teman. Kita ulang. Tutup. Nyalain lagi. Kita coba masuk. Admin. Semoga yang kali ini ya ada ya IP-nya, teman-teman. Bismillah. Masih gak ada, teman-teman. Kita harus hapus lagi. Kita coba sampai bisa ya, teman-teman. Jadi ini dipastikan untuk durasinya itu pasti akan panjang, tidak apa-apa. Kita coba sampai bisa. Bismillah, yang kali ini semoga bisa. Setelah itu kita tunggu beberapa menit ya, teman-teman. Jangan dulu masuk ke terminalnya. Coba masuk. Jangan dulu kita enter, kita pancing-pancing dulu agak lama. Coba kita enter. Ini admin kosong, ini enter, Ctrl C. Lanjut kita pancing-pancing lagi. Dia itu mendapatkan IP 68, kita masuk Winbox, more, new Winbox, 68, connect, system, identity, router pusat, apply, oke. IP DHCP client Ether 1 disable, IP DNS kosong, IP root ini kosong. Setelah itu kita ubah namanya router pusat. Lalu kita save. Di sini kita coba masuk
Ini udah gak bisa. Reconnect. Di sini kita ketik IP root print 0, IP DNS print 0, IP address print 0, IP address address 10.137.110/24 interface. Kita coba lihat lagi, takut ada yang salah. 10.037 interface yang mengarah ke Ether 1, IP address address print IP root print add gateway 10.0.137.1 print IP DNS server 8 IP DNS print. Kita coba ping ke internet, semoga bisa. Bismillah. Gak apa-apa teman-teman, langsung kita lakukan di router cabangnya juga. Kita masuk ke Winbox, IP DHCP client Ether 1 disable. Kita tulis, kita tuliskan not dulu untuk IP router pusatnya 10.0.137.110/24. Biar gak lupa ya teman-teman. Lalu ini kita hapus karena kita kan akan membuat IP secara statik. Masuk ke tercabang, IP root print ini 0, IP ini juga 0. Kita request IP, kita buat IP-nya add address, karena kan yang router pusat itu IP-nya 110, jadi kita buat IP untuk yang router cabang 120 agar gampang diingat. Jangan lupa interface-nya yang mengarah ke Ether 1. Lalu kita enter di sini, kita coba print. Ini udah ada, lalu kita ketik IP root print add gateway 10.0.137.1 enter print
IP DNS, sorry teman-teman, DNS, IP DNS set servers 88, enter. IP DNS print, ping ke internet, ping 88, enter. Apakah ini ada yang salah teman-teman? Untuk IP-nya teman-teman, kita ulangnya lagi, kita ulangi. Untuk yang tercabang ini kita hapus, kita delete, kita tambahkan ulang. Sorry teman-teman, ini ya. Tuh. Ketiknya hilang teman-teman. Kejauhan. Admin, password kosong, ini N, Ctrl C, enter IP. (180) kita masuk. Windows 180, kita connect, ganti namanya sistem identity. Ini untuk ya router cabang ya teman-teman. Kita apply lalu OK. Di bagian IP DHCP client-nya kita disable. Setelah itu di sini kita ketik IP root add, IP root print teman-teman. Sorry saya salah tadi. Lalu di sini kita ketik IP DNS print. Lalu di sini kita ketik IP address print. Di sini kita akan membuat IP address-nya secara statik ya. Add address, sepuluh 137, sorry teman-teman, 120/24 interface yang mengarah ke ether 1, enter, print. Lalu di sini IP root print add gateway 10/137/1, enter, print. IP DNS set server
8888 lalu print sorry teman-teman, IP DNS print IP DNS ini udah ada. Coba kita ping 88 ya teman-teman. Nah gak apa-apa lah, ini udah bisa lah intinya. Langsung kita masuk lagi ke Winbox-nya. Yang pertama di sini kita masuk ke router pertama. Dia itu mempunyai IP 110. Ganti belakangnya doang, angka belakangnya. Lalu kita connect, semoga bisa. Nah, udah, lalu kita pergi ke bagian more, new Winbox. Di sini kita login ke router cabangnya 120 connect. Di router cabang ini kita hostname-nya itu kelebihan N ya teman-teman. Jadi kita hapus satu N ya. Lalu oke. Selanjutnya di sini untuk IP PPC1 dan PPC2 dia itu mempunyai IP misalkan 192.168.1/24 ya teman-teman. Lalu ini kita simpan di sini. Setelah itu kita ke Winbox di router yang pertama. Di router pusatnya ini kita pergi ke menu interface, kita add, kita pilih yang EOIP tunnel. Di sini untuk namanya misalkan to cabang, kita ubah menjadi EOIP tunnel to cabang. Selanjutnya untuk di remote address-nya kita masukkan IP router cabangnya ya teman-teman, 10.0.137.120. Lalu untuk bagian tunnel ID-nya 100. Setelah itu kalau udah selesai kita apply lalu oke. Kenapa di sini belum ada informasi running atau error? Karena kan kita belum membuat yang seperti ini di router cabangnya juga. Jadi kita masuk ke router cabang. Di router cabang ini kita ke menu interface, add EOIP tunnel to pusat. Untuk remote address-nya masukkan IP router pertama atau router pusatnya. Lalu untuk tunnel ID-nya kita samakan dengannya router pusat 100. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, teman-teman, di sini sudah ada informasi running ya. Coba kita lihat di router yang pertama. Di sini juga sudah ada informasi running. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang yang terkait dengan EOIP. EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network kanal antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik. Support terhitung di Linux namun wajib dikompilasi manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di
router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router MikroTik untuk membangun tunnel kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat meski terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar seat yang dimana antar seat itu harus memiliki network yang sama. Langkah-langkahnya kita nanti masuk ke Winbox di menu bagian interface-nya kita klik add, lalu kita pilih yang EOIP tunnel ya teman-teman. Oke teman-teman, pada bagian PPC 1 dan PPC 2 ini belum bisa saling terkoneksi karena emang belum kita lakukan koneksi antar keduanya. Jadi untuk bisa melakukan koneksi antar keduanya, kita bisa menggunakan antara Ether 2 dengan interface tunnel itu pada satu interface bridge. Begitu juga pada yang cabang. Sehingga nanti PPC 1 dan PPC 2 ketika ingin komunikasi dia melewati interface bridge-nya seperti itu. Jadi di sini kita masuk Winbox router pertama atau router pusat. Di sini kita pergi ke menu bagian bridge. Setelah itu kita add, untuk namanya kita ubah menjadi bridge port to cabang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, maksudnya bridge port EOIP. Lalu di sini kita apply oke. Kita pergi ke bagian ports, di sini kita add. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Ether 2. Setelah itu kita apply lalu oke. Kita tambahkan lagi di sini untuk interface-nya kita menggunakan yang IP tunnel. Kita apply lalu oke. Lakukan hal yang sama di router cabangnya ya teman-teman. Di router cabang ini pergi ke menu bagian bridge, lalu add, untuk namanya bisa kita samakan agar mudah diingat ya. Lalu kita apply oke. Lalu di menu bagian port ini kita pilih yang Ether 2, apply oke. Kita add lagi. Di interface-nya kita pilih yang EOIP tunnel. Kita apply lalu oke. Sehingga kedua interface sehingga kalau misalkan kita melakukan ping di salah satu PPC-nya ini, itu bisa terkoneksi ya teman-teman. Kedua interface sudah masuk pada satu interface bridge. Lakukan hal yang sama pada router cabangnya ini sudah. Lalu, nah di sini kalau misalkan teman-teman lakukan pengujian antara PPC 1 dengan PPC 2 itu pasti akan berhasil ya teman-teman. Sebelum itu kita konfigurasi terlebih dahulu IP-nya. Untuk yang PPC 1 ini IP-nya itu 1.6 ya teman-teman. Ini untuk IP PPC 1. Setelah itu untuk IP PPC 2-nya 1.7. Kita masuk ke terminal PPC-nya. Di sini kita buat IP-nya 192.168.1.6/24. Kita enter. Lalu di sini kita show IP. Untuk IP-nya sudah ada, kita lakukan juga di PPC yang kedua ya teman-teman. Kita masuk. Setelah itu IP 192.168.1.7/24. Enter. Show IP. Jadi di sini kita lakukan
ping ke PPC yang pertama, ping 192.168.1.6 ini dipastikan sudah bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke Winbox router kedua. Di sini kita pergi ke menu interface. Kita coba disable untuk yang EOIP tunnelnya ini. Kalau misalkan kita disable untuk yang EOIP tunnelnya ini, jika kita ping ke PPC yang pertama itu tidak bisa ya teman-teman, karena kan si EOIP tunnelnya tadi kita disable. Kita coba ping. Nah, ini tidak bisa teman-teman, jadi kita nyalakan lagi. Oke teman-teman, nah permasalahannya kali ini adalah untuk si kliennya ini tidak bisa internetan. Untuk bisa internetan kan memerlukan beberapa parameter ya, seperti gateway, terus DNS-nya. Nah kan kita bingung nih setting gateway-nya pada setiap PPC-nya itu pada ether berapa gitu ya. Soalnya kan ether 2 dan interface ether tunnelnya itu udah kita masukkan pada interface bridge ya. Maka dari itu kita bisa setting IP gateway-nya pada interface bridge tersebut. Langsung saja kita masuk pada Winbox router pusatnya terlebih dahulu. Sini kita pergi ke menu bagian IP, lalu addresses. Di sini kita add, lalu misalkan untuk IP-nya itu kita isi 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Lalu untuk interface-nya itu kita pilih yang bridge ini. Kita apply, lalu oke. Di sini di router di PPC pertama kita coba ping ke gateway-nya. Sorry teman-teman, kelebihan titik. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke router cabang, lakukan hal yang sama di router cabang IP, addresses, add. Di sini kita ketik gateway-nya mau berapa. Karena kan tadi untuk yang PPC 1 itu dia kan gateway-nya 1.1. Jadi untuk yang PPC 2 ini gateway-nya itu 1.2 aja ya teman-teman. Lalu setelah itu /24 untuk interface-nya kita pilih yang bridge per EOIP, kita apply lalu oke. Kita coba ping di PPC 2 ini. Ping ke gateway-nya ya teman-teman ke 1.2. Kita enter. Nah, ini sudah bisa. Sorry teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke router pusatnya. Di sini kita pergi ke menu IP, lalu ke firewall. Nah, di sini kita klik yang NAT. Setelah itu kita add. Untuk bagian chain-nya itu kita menggunakan srcNAT ya teman-teman. Untuk out interface-nya kita menggunakan ether 1. Dan untuk bagian action-nya kita menggunakan Masquerade ya teman-teman. Setelah itu kita klik apply lalu oke. Kita lakukan hal yang sama di router cabangnya teman-teman. IP, firewall NAT, add, srcNAT, ether 1. Untuk actionnya Masquerade. Setelah itu apply lalu oke. Setelah itu kita pergi ke PPC 1 ini. Di sini kita coba show IP. Untuk gateway-nya dan DNS-nya ini masih kosong ya teman-teman. Jadi kita coba isi gateway-nya dulu. Kita masukkan dulu
alamat IP si PPC-nya tadi 1.6/24, sorry teman-teman, titik 6 1.6/24, lalu untuk gateway-nya tadi 192.168.1.1/24. Setelah itu kita enter. Oh sorry teman-teman, kita ulang, IP 192.168.1.6/24, lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1/24. Kalau udah kita kita enter. Setelah itu kita di sini ketik IP DNS 8.8. Setelah itu enter. Lalu di sini kita lakukan lagi show IP. Nah, untuk gateway-nya dan DNS-nya ini sudah terisi ya. Lalu kita di sini coba ping ke internet 8.8. Nah, ini sudah bisa. Lalu selanjutnya di sini kita coba ping google.com ya teman-teman. google.com. Nah, ini juga sudah bisa. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di PPC kedua. Kita buat dulu alamat gateway-nya, kita masukkan IP si PPC 2. Sorry teman-teman. 1.7/24, lalu untuk gateway-nya tadi 192.168.1.2/24, lalu kita enter. Setelah itu di sini kita ketik IP DNS 8.8.8.8, enter. Lakukan show IP. Nah, di sini untuk gateway-nya dan DNS-nya sudah terisi, lalu kita coba ping ke internet, ping 88. Ini dipastikan sudah bisa ya. Selanjutnya kita di sini coba ping google.com. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas yang terkait dengan point-to-point protokol. Point-to-point protokol atau PPP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet, di mana lokal set pusat dengan lokal set cabang ini menggunakan network yang sama ya teman-teman. Saya lupa ubah untuk namanya, yang tercabang ini kita ubah dulu tercabang. Nah, PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enskripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, dan PPTTP dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas yang terkait dengan PPTP. Apa itu PPTP? PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enskripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS router PPTP client, OS support PPTP client, dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 GRI, Generic Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Mari kita setting topologinya terlebih dahulu, karena kita ingin menghubungkan network yang berbeda. Jadi pusat networknya berapa, cabangnya berapa. Nah, jadi itu kita setting sekarang. Untuk IP PPC 1 dan PPC 2-nya ini kita hapus saja ya teman-teman.
Lalu ini kita simpan di sini. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengonfigurasi PPTP kita. Di sini tambahkan dulu IP untuk VPC2-nya 192.168.0/24. Ini kita simpan di sini. Ini sebagai sebagai alamat PPC kedua. Di sini kita tambahkan 0 ya teman-teman. Setelah itu, jadi PPTP bisa digunakan apabila lokal pada setiap kantornya ini memiliki network yang berbeda. Kita masuk ke router pusat. Di sini kita masuk ke interface, lalu kita hapus untuk yang EOIP tunnel dan bridge per EOIP-nya. Setelah itu kita masuk ke bridge. Di sini di bagian ports ini kita hapus semua sehingga ini kembali seperti semula lagi ya teman-teman. Lalu untuk di bagian IP addresses ini, nah ini juga kita hapus. Lakukan hal yang sama di router cabang ya teman-teman. Kita pergi ke menu interface, ini kita hapus, ini juga hapus. Lalu ke menu bridge, di sini hapus, ini juga hapus. Ke menu IP addresses, ini juga kita hapus. Jadi ini semua kembali seperti yang awal lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masih membahas yang terkait dengan PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. Di sini kita ketik note-nya dulu ya. PPTP. Di sini kita masuk ke router yang pertama. Di router yang pertama ini atau di router pusat ini kita pergi ke menu IP lalu addresses. Di sini kita add. Untuk IP-nya saya deskripsikan 192.168.1.1/24. Lalu untuk interface-nya itu Ether 2 ya. Setelah itu kita apply lalu OK. Lalu di sini kita pergi ke menu IP DHCP server. Di sini kita itu ingin agar si PPC1 ini mempunyai IP secara otomatis ya teman-teman. Untuk Ethernya itu Ether 2. Di sini kita next aja ya teman-teman sampai akhir. Next. Ini udah komplit. Di sini coba kita lihat teman-teman, kita ketik IP DHCP. Kalau udah ada informasi darah berarti itu lagi diproses. Nah, untuk IP-nya itu untuk PPC1 dia mendapatkan IP 254. Kita lakukan hal yang sama di router cabangnya. Di sini kita pergi ke menu IP, teman-teman, ke menu IP lalu addresses. Di sini add. Untuk networknya IP-nya itu kita masukkan 192.168.2.1 gitu ya, /24. Lalu untuk interface-nya ini kita menggunakan Ether 2, kita klik apply lalu OK. Selanjutnya kita ke menu IP DHCP server. Di sini kita pergi ke DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya itu kita menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Kita next aja sampai selesai. Di sini sudah. Lalu kita coba lihat nih di sini IP. Kita request IP DHCP enter.
Kalau udah ada informasi DORA, tandanya dia udah sedang diproses. Nah, ini bisa kita tunggu. Untuk yang PPC 2 ini, dia itu mendapatkan IP 254, dan untuk yang PPC 1 dia juga mendapatkan IP 254, teman-teman. Ini IP-nya sama ya, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini kita masuk ke Winbox-nya. Kita masuk ke Winbox. Di router pusat ini, kita ke menu bagian PPP. Lalu untuk interface-nya ini kita add. Teman-teman, di bagian PPP server ini, untuk yang enable-nya kita centang ya, teman-teman. Lalu untuk yang lainnya kita biarkan default aja. Apply, lalu OK. Setelah itu kita pergi ke menu secret. Di sini kita add. Untuk namanya kita misalkan pptp /nd gitu ya, untuk namanya bebas. Untuk passwordnya 123. Jika kalian ingin melihat passwordnya, ke sini bisa hide password. Nah, lalu untuk bagian servisnya ini kita menggunakan pptp. Untuk local address-nya kita masukkan IP yang 10.1 ya. 1. Untuk remote address-nya yang 20.2. Lalu yang lainnya kita biarkan default ya, teman-teman. Setelah itu kita klik apply, lalu OK. Nah, setelah itu kita pergi ke router cabang. Di router cabang ini kita klik di menu bagian PPP. Lalu di interface ini kita add, kita pilih yang pptp client. Untuk name-nya untuk di bagian generalnya ini kita biarkan default ya. Kita klik yang dial out. Untuk connect-nya itu kita kan ingin connect ke router pusat. Jadi kita masukkan IP router pusat 10.0.137.110. Lalu untuk username-nya pptp /nd, passwordnya itu 123. Untuk profile-nya itu default ya. Setelah itu kita apply, lalu OK. Nah, di sini kita coba masuk ke menu IP, lalu addresses. Di sini sudah tertambahkan ya, pptp out 1. Lalu kita pergi ke menu IP, ke routes. Nah, di sini sudah terdaftarkan secara dynamic active connected. Jadi di sini agar teman-teman tidak bingung, ini untuk yang 10.1 ini untuk yang router kantor pusatnya sini. Lalu untuk yang 20.2 ini untuk yang router cabangnya ya, teman-teman. Seperti ini. Di router cabangnya ini kita pergi ke
Sorry teman-teman, agak nge-lag. Kita perbesar aja window-nya. Kita pergi ke new terminal. Di new terminal ini kita coba ketik IP address print. Lalu di sini kita coba ping 10 titik yang mengarah ke kantor pusat 10.10.10.1. Nah, ini sudah dipastikan bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengaktifkan IP root secara aktif statik ya. Kita masuk ke new terminal. Di sini di sini kita ketik IP root add dst address. Kita masukkan IP si PPC kedua ya. IP-nya itu 192.168.2.0/24. Terus untuk gateway-nya itu kita definisikan menggunakan IP tunnel cabang IP tunnel router cabang yaitu 10.20.20. Saya lupa teman-teman, 20.2. Setelah itu kita coba enter. Di sini kita coba print. Nah, ini udah ada aktif static ya teman-teman. Lalu kita lakukan juga di router cabang. Di router cabang ini Oke teman-teman, di router cabang ini kita coba aktif statiknya itu menggunakan Winbox ya. Kita pergi ke menu IP, lalu roots. Di sini kita add. Untuk destination address ya kita masukkan IP address PPC 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu kita menggunakan alamat IP tunnel router pusat ya 10.10.10.1. Kita coba lihat di Peanut Lab-nya. Nah iya, setelah itu kita masuk lagi. Kalau udah, di sini kita apply lalu oke. Di sini sudah ada informasi AS yaitu aktif statik. Kita masuk ke Peanut Lab-nya. Di sini kita coba ping dari router pertama ping ke router kedua. Kita masuk ke PPC pertama. Kita coba show IP. Untuk PPC pertama ini IP-nya 1.254. Kita coba ping 192 ke router yang kedua ya teman-teman 168. Router kedua itu 2.254. Sorry teman-teman, 254. Kita enter. Oh ini ya teman-teman, saya lupa untuk kita coba lagi ping. Ketinggalan satu angka tadi 192.168.1.254. Nah ini sudah bisa ya. Lalu kita lakukan ping juga di PPC 2 nya. Kita show IP. Lalu kita coba lakukan ping ke PPC 1 192.168.1.254. Enter. Nah ini sudah bisa ya teman-teman. Kita masuk ke sini. Oh ininya salah teman-teman, harusnya itu 2.254. Kita coba lagi ping 192.168.2.254. Ini dipastikan sudah bisa ya. Nah oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas yang terkait dengan L2TP.
L2TP, salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2P, Network Security Protocol dan enskripsi yang digunakan untuk autentikasi dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701 biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Jadi, di sini sekarang kita lakukan pembersihan konfigurasi PPTP ya. Kita masuk ke router pusat. Di router pusat ini kita klik IP addresses, lalu kita hapus yang PPTP ini. Setelah itu kita pergi ke menu PPP. Di bagian interface-nya ini kita hapus. Lalu di bagian secret-nya ini kita hapus juga. Profile tidak usah. Active connection kita hapus. L2TP secret. Kita lakukan hal yang sama juga di router cabangnya. Kita masuk ke router cabang. Menu IP addresses di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Kita masuk ke menu PPP. Untuk bagian interface-nya ini kita hapus. Secret-nya kosong, profile kosong. Untuk bagian profile gak usah dihapus. Active connection kosong, L2TP kosong. Lalu kita pergi ke menu bagian IP routes. Kenapa ini S? Karena emang gak ada yang mengantarkannya. Jadi kita hapus aja ya, biar nggak bingung. Kita juga hapus di router pusatnya. IP routes. Nah ini kita hapus. Oke teman-teman, kita lakukan konfigurasi L2TP ya teman-teman. Untuk servernya ini router pusat dan untuk kliennya router cabang. Jadi bisa kita masuk pada router pusatnya menggunakan Winbox. Nah, untuk mengkonfigurasi L2TP server, kalian bisa pergi pada menu PPP. Di bagian interface ini kalian klik yang L2TP server. Di sini untuk yang di kolom enable kalian klik checklist, lalu untuk bagian IPsec-nya ini kalian klik yes. Lalu untuk IPsec secret-nya ini kalian isi secret-nya, lalu apply, lalu oke. Karena saya sudah melakukannya tadi di awal. Setelah itu nah saya ingin bagian kliennya nanti ketika dia menggunakan L2TP untuk mengkoneksikan dengan router pusatnya, maka saya pengen menggunakan username dan password. Maka kalian bisa pergi pada menu secret di sini. Lalu namanya misalkan namanya kita ganti menjadi L2TP strip WND ya. Setelah itu untuk passwordnya 123 ini bisa di hide. Lalu untuk service-nya itu L2TP, kita pilih yang L2TP. Lalu untuk bagian lokal address-nya kita isi misalkan 172 116.1.1.1. Lalu untuk bagian remote address-nya misalkan saya ingin isinya 172, IP-nya 172.16.1.2. Nah, ini kan terkonfigurasi IP-nya, IP address-nya secara otomatis nantinya. Jadi langsung saja kita apply lalu oke.
Saya rasa untuk L2TP servernya sudah cukup. Kemudian konfigurasi L2TP client pada sisi client router cabangnya kita masuk ke Winbox router cabang. Di sini kita pergi ke menu PPP, lalu add PPP interface, add L2TP client. Untuk bagian generalnya ini kita biarkan saja, lalu kita klik yang bagian dial out. Di sini connect-nya itu kita ke IP 10.137.137.110 ke IP router cabang. Lalu untuk username-nya itu L2TP WND. Sorry teman-teman, WND. Untuk passwordnya 123. Bisa kita lihat di sini. Lalu untuk use IP set checklist, secret. Setelah itu kalau udah apply lalu oke. Di sini kita pergi ke router yang pertama mungkin, lalu kita new terminal. Sorry teman-teman, di router yang pertama ini kita lihat IP address. Sorry teman-teman, sudah benar new terminal. Lalu di sini kita coba ketik IP address print. Kita ulang IP address print. Enter. Untuk IP-nya itu di sini mendapatkan 1.2. Kita coba ping 172.16.1.2. Nah, ini sudah dipastikan bisa ya teman-teman. Untuk jalur router pusat ke router cabang itu kan menggunakan interface tunnel. Nah, ini udah terdaftar di routing tabelnya, tapi router pusat belum bisa komunikasi pada lokal yang dimiliki oleh router cabang karena routingnya belum didaftarkan ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melakukan static routing ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox router pusat atau router pertama. Di sini kita klik menu IP lalu routes. Di sini kita add. Di sini untuk destination address-nya kita isi 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita isi IP tunnel kantor cabang ya, 172.16.1.2. lalu kalau udah kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada informasi AS yaitu active static. Biar lebih gampang lagi, ini untuk IP tunnelnya kita ubah. Sorry teman-teman, untuk IP tunnelnya kita ubah. Di sini kita tambahkan dulu lainnya. Nah, tadi tidak sengaja saya hapus untuk colornya warna merah ya teman-teman. Lalu labelnya itu tanah. Sorry teman-teman. Di sini kita
tuliskan IP tunnelnya router cabang yaitu 172.16.1.2. Kita simpan di sini. Selanjutnya kita hapus yang ini, kita masuk ke router cabang. Di router cabang ini kita klik menu IP lalu routes. Di sini kita add. Untuk destination address kita masukkan alamat IP yang VPC pertama yang ini ya teman-teman. 192.168 syarat pertama 168. 1.0.124 untuk gateway-nya kita masukkan 172.16.1.1. Setelah itu kalau udah kita apply lalu OK. Nah, di sini sudah ada informasi AS yaitu active static ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita tulis juga, kita tambahkan node untuk yang IP tunnel router pusatnya. Setelah itu kita masuk ke VPC 1 ke konsol VPC 1-nya. Kita nyalakan dulu semuanya VPC-nya ya teman-teman. Kita masuk. Di sini kita ketik IP DHCP, dia akan mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman. IP-nya itu 1.25. Lalu kita coba juga di router di VPC kedua ini, IP DHCP. Dia akan mendapatkan IP 22254. Setelah itu kita coba ping di sini. Ping 192.168.1.254. Ini dipastikan sudah bisa ya teman-teman. Kalau misalkan kita ping di router pusatnya di sini, new terminal, kita ping 192.168.2254. Ini juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi untuk yang static routing ini sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membahas yang terkait dengan PPPoE, Point to Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan one broadcast domain. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan melakukan setup topologi ya teman-teman. Ini kita hapus. Yang ini aja kita hapus ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan dua perangkat mikrotik dan satu perangkat
ada satu ini ya, ISP atau internet. Untuk perangkat mikrotiknya, untuk bagian QEMU option kita hapus. Setelah itu kita tambahkan satu lagi mikrotik, QEMU optionnya kita hapus, lalu ini kita save. Lalu kita tambahkan kita tambahkan networknya. Ininya tetap kita menggunakan CloudNAT ya teman-teman, kita save. Kita sambungkan mikrotik yang pertama ini. Untuk mikrotik yang pertama, misalkan kita edit namanya menjadi router ISP ya teman-teman, ISP. Lalu untuk kita nyalakan dulu. Lalu untuk mikrotik yang kedua ini kita ubah namanya menjadi router mikrotik. Kita nyalakan. Setelah itu di sini kita masuk ke terminal mikrotiknya. Kita lihat IP yang didapatkan itu berapa. Ini belum bisa di enter ya teman-teman. Kita coba enter. Untuk loginnya kita menggunakan username default yaitu admin. Passwordnya kita kosong, ini enter, Ctrl C, lalu kita pancing lagi sebentar agar bisa di enter ya teman-teman. Setelah itu kita enter, ini belum bisa, kita pancing lagi. Kita lihat nih IP yang didapatkan oleh si router mikrotik ini berapa. Kita ketik perintahnya IP address print. Ini dia belum memiliki IP ya teman-teman. Oh ya, karena kan dia ini tidak terhubung ke netnya ya teman-teman. Jadi kita coba lihat IP untuk si router ISP-nya aja. Untuk router ISP, sorry teman-teman, untuk router ISP dia itu mendapatkan IP 188 ya. Kita tulis NAT-nya 10.0.137.188/24. Kita simpan di sini. Lalu kita di sini ketik tambahkan PPPoE server ini buat yang ini ya teman-teman.
Lalu untuk yang termikrotik itu PPPoE client. Kita simpan di sini. Dan setelah itu kita tambahkan 2 perangkat PVC ya teman-teman. Kita edit namanya, ini untuk PVC 1 dan ini untuk PVC 2. Selanjutnya di sini kita koneksikan antara PVC 1 dengan PVC 2 ini ke router mikrotiknya ya teman-teman. Di sini kita itu akan mengkonfigurasi terkait PPPoE. Jadi kita masuk ke Winbox-nya. Di sini kita belum ubah namanya, jadi kita setting hostname-nya dulu, sistem, identity. Di sini untuk namanya itu router ISP. Apply, oke. Nah, di sini kita pergi ke menu bagian IP addresses, pastikan di sininya itu di address listnya itu kosong ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di router ISP ini kita pergi ke menu PPP, lalu kita klik yang PPPoE server ya. Di sini kita klik add, lalu untuk namanya itu misalkan PPPoE strip saja teman-teman, PPPoE strip WND untuk namanya bebas ya teman-teman. Lalu untuk interface-nya itu, untuk bagian interface-nya kalian tentukan nih dari router ISP ke router mikrotik itu, ke router mikrotik ini dia lewatnya ether berapa. Oh, saya lewatnya ether 2, jadi kita pakainya untuk interface-nya itu ether 2 ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita klik apply, lalu oke. Dan di sini saya ingin ketika router mikrotik yang sebagai customer ini ingin terkoneksi dengan PPPoE servernya harus menggunakan autentikasi username dan password. Maka bisa pergi pada menu secret. Di sini kita klik add. Untuk namanya itu PPPoE strip WND gitu ya teman-teman. Lalu untuk passwordnya itu 123. Setelah itu untuk local address-nya, kalau misalkan local address maka nanti bakal ada IP address secara otomatis pada interface PPPoE-nya di bagian server. Jadi misalkan untuk PPPoE server saya definisikan dia mendapatkan IP address-nya 192.168.1.1 gitu ya. Lalu untuk PPPoE kliennya dia mendapatkan IP 1.2. Kita tulis di sini 192.168.1.2.
Sorry teman-teman, kita simpan di sini. Gitulah ya. Lalu kita masuk lagi ke sini ke Winbox router ISP-nya. Di bagian local address-nya kita masukkan 192.168.1.1. Lalu untuk bagian remote address-nya 192.168, sorry teman-teman, 168.1.2. Kalau udah kita apply lalu oke. Dan di sini saya rasa untuk konfigurasi PPPoE servernya sudah berhasil. Kita tinggal langsung konfigurasi yang namanya PPPoE client. Kita masuk ke router MikroTik-nya lewat Winbox ya teman-teman. Setelah itu kita pergi ke menu PPP. Di sini kita klik add. Lalu kita pilih yang PPPoE client. PPPoE client. Untuk generalnya saya biarkan seperti ini, dan untuk bagian interface-nya kita menggunakan Ether 1 ya. Kita klik yang dial out. Di sini untuk usernya itu PPPoE strip WND. Karena kita membuatnya sebelumnya seperti itu. Lalu untuk passwordnya 123, profilnya default, lalu ini kita checklist, ini juga kita checklist, ini checklist. Jadi kalau misalkan kita cek pada router pusatnya, jangan lupa kita apply. Jadi kalau misalkan kita cek pada router pusatnya, active connection di sini sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke router MikroTik-nya. Di sini kita coba ping. Kita pergi ke menu new terminal. New terminal di sini. Di sini kita coba cek dulu IP address-nya ya teman-teman. IP address print. Nah, lalu kita ping ke 192.168.1.1. Ini dipastikan sudah bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu oke teman-teman, selanjutnya di sini kita coba ping ya. Ping ke internet, ping 88. Ini dipastikan sudah bisa. Sorry teman-teman. Ping 888. Time out. Kita coba di router pertama ya teman-teman. Di sini kita dan di sini permasalahannya adalah untuk VPC-nya belum bisa internetan. Jadi kita masuk ke router MikroTik ya, ke Winbox router MikroTik ini, kita klik menu bridge. Di sini kita add, lalu untuk namanya itu bridge for PPPoE. Setelah itu kita apply lalu oke. Kita klik bagian ports ini, kita add. Untuk ethernya itu ether 2 ya teman-teman. Kita apply lalu oke, kita add lagi.
Dan di sini untuk ethernya ether 3. Kita apply lalu OK. Selanjutnya untuk interface ether 2 dan ether 3 udah menjadi satu interface untuk menjadi satu network ya intinya teman-teman. Ini udah static. Setelah itu kita coba cek di sini di menu IP addresses. Di sini kita add ya teman-teman, kita masukkan IP-nya misalkan 10.10.10.1/24 gitu ya. Lalu untuk interface-nya kita pilih yang tadi kita buat yang bridge per PPPoE. Kita apply lalu OK. Setelah itu kita klik menu IP DHCP server. Di sini kita klik yang DHCP setup. Di DHCP setup ini kita pilih yang bridge per PPPoE. Kita next aja di bagian ini ya. Setelah itu OK. Setelah itu kita klik ke menu IP lalu ke firewall. Di sini kita cek apakah udah ada atau belum firewall-NAT. Sini belum ada teman-teman. Interface oke. DHCP setup oke. Kita masuk IP firewall. Nah, ini belum ada ya, kosong. Gak apa-apa teman-teman, ini karena butuh beberapa waktu ya, jadi kita sabar aja. Teman-teman, selanjutnya di sini kita cek pada IP firewall NAT. Nah, di IP firewall NAT ini kita klik add. Untuk chainnya udah bener src-NAT dan untuk bagian out interface-nya di sini untuk bagian out interface-nya itu kita pilih yang PPPoE out 1. Lalu untuk action-nya kita menggunakan masquerade ya teman-teman. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Kalau udah kita nyalakan PVC 1 dan PVC 2 nya. Di sini kita coba cek ya, kita coba show IP. Kita request IP dulu, IP DHCP. IP DHCP. Kita enter. Sini sudah ada informasi DORA ya teman-teman. Untuk PVC 1 ini dia mendapatkan IP 254. Lalu kita cek di PVC yang kedua IP DHCP. Untuk IP yang kedua ini PVC kedua dia mendapatkan IP 253. Jadi kita tulis notnya ya agar tidak lupa. Untuk IP PVC 1 itu 254. Kita ulang. Sini kita ketik 254. Lalu kita simpan di bawahnya sini ya. Setelah itu untuk yang PVC 2 ini dia mendapatkan IP 253. 253. Kita simpan di sini. Ya teman-teman, selanjutnya di sini kita pergi ke menu IP, lalu ke firewall NAT. Di sini kita
klik 2 kali untuk bagian generalnya ini. Udah benar ya teman-teman. Di sini kita cek terlebih dahulu untuk PPPoE di router MikroTiknya. Di sini udah ada informasi running atau belumnya. Kita lihat untuk, nah di sini udah ada informasi R yaitu running ya teman-teman.